Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hailsa, NIM 1970001. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan serta menjelaskan materi yang saya bawakan, yaitu model Azure dalam mata kuliah saya, yaitu teknologi pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada intinya, yaitu pengertian model Azure. Model Azure adalah jembatan antara peserta didik, materi, dan semua bentuk media berbasis teknologi dan bukan teknologi. Model ini mengasumsikan bahwa cara pembelajaran tidak hanya menggunakan pertemuan kuliah, sekolah, maupun buku teks, akan tetapi juga memungkinkan untuk menggabungkan belajar di luar kelas dan teknologi ke dalam materi pelajaran. Model Azure ini merupakan rujukan bagi pendidik dalam pembelajaran, peserta didik dalam pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Nah, selanjutnya itu makna Azure. Di sini saya akan menjelaskan makna Azure maupun langkah-langkah dalam Azure, yaitu yang pertama, analyze learning. Nah, di sini analyze learning atau biasa disebut analisis pembelajar. Media pembelajar dan teknologi dapat digunakan secara efektif apabila ada kecocokan antara karakteristik peserta didik dan isi media, metode, dan material. Sebelum merancang cara penyampaian yang efektif, maka perlu mengetahui siapa peserta didik. Nah, oleh karena itu, langkah pertama model Azure adalah menganalisis peserta didik. Jadi ada 3 faktor yang dibahas dalam menganalisis peserta pembelajar, yaitu general karakteristik, yaitu karakteristik umum. Yang kedua, specific entry computation, yaitu mendiagnosis kemampuan awal pembelajaran. Dan yang terakhir itu learning style, gaya belajar. Nah, makna yang kedua yaitu S, di mana di sini S itu stage, standards, and objective, menentukan standar dan tujuan. Nah, tahap selanjutnya dalam Azure model adalah merumuskan tujuan dan standar. Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat memperoleh suatu kemampuan dan kompetensi tertentu dari pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran, perlu memperhatikan dasar dari strategi, media, dan pemilihan media yang tepat. Makna yang ketiga itu select strategies, technology, media, and materials, yaitu memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efektif adalah mendukung pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media dalam sistematika pemilihan strategi, teknologi, dan media serta bahan ajar. Nah, dalam memilih strategi pembelajaran, kita harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama itu pemilihan sebagai pembelajaran disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran. Selain itu juga memperhatikan gaya belajar dan motivasi siswa yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Dan yang kedua itu strategi pembelajaran dapat terlebih dahulu menentukan metode yang tepat. Nah, di sini ada beberapa metode yang dianjurkan untuk digunakan, ialah belajar berbasis masalah atau problem based learning, kemudian belajar project based learning, dan terakhir itu belajar kolaboratif. Nah, makna yang keempat itu
utilize technology, media, and materials. Menggunakan teknologi, media, dan bahan ajar. Nah, di sini sebelum memanfaatkan media dan bahan yang ada, sebaiknya mengikuti langkah-langkah seperti di bawah ini, yaitu pertama, mengecek bahan apakah bahan tersebut masih layak dipakai atau tidak. Kedua, mempersiapkan bahan. Ketiga, mempersiapkan lingkungan belajar. Keempat, mempersiapkan pembelajar. Dan yang terakhir itu menyediakan pengalaman belajar atau terpusat pada pengajar atau bahan ajar. Nah, makna yang selanjutnya yaitu R, regular learning participation, atau pengembangan partisipasi peserta didik. Nah, tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa terhadap materi dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era teknologi sekarang dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktik penerapan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi ketimbang sekedar memahami dan memberi informasi kepada siswa. Ini sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa siswa merupakan proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman yang autentik, di mana para siswa akan menerima umpan balik informatif untuk mencapai tujuan mereka dalam belajar. Nah, latihan perguruan teknologi di sini memiliki beberapa hal. Yang pertama itu teknologi sebagai perkakas teknologi. Kedua, teknologi sebagai perangkat komunikasi. Ketiga, teknologi sebagai perangkat penelitian. Keempat, teknologi sebagai perangkat penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Kelima, penggunaan peranti lunak pendidikan. Dan yang terakhir itu menggunakan media lainnya untuk latihan. Nah, dengan gagasan konstruktivis bahwa belajar merupakan proses mental aktif dan dibangun berdasarkan pengalaman yang autentik, di mana para siswa akan menerima umpan balik informatif untuk mencapai tujuan belajar siswa. Nah, yang terakhir itu makna dari ASUR adalah evaluate and revisi, atau mengevaluasi dan merevisi. Evaluasi dan revisi merupakan komponen akhir model ASUR untuk belajar efektif. Nah, seringkali kesalahan yang sering berulang-ulang dalam proses mendesain pelajaran. Evaluasi dan revisi adalah sebuah komponen yang penting untuk membangun kualitas belajar. Seringkali bentuk yang kelihatan dalam pendidikan adalah teks, kertas, dan pensil yang ditetapkan untuk digunakan sebagai penilaian prestasi siswa. Nah, dalam penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Penilaian dan perbaikan dapat berdasarkan terhadap tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu penilaian hasil belajar siswa. Nah, di sini penilaian hasil belajar siswa terdapat poin-poin penting. Yang pertama itu penilaian hasil belajar siswa yang otentik. Kedua, penilaian hasil belajar portfolio. Dan terakhir itu penilaian hasil belajar yang tradisional atau elektronik. Nah, lanjut yaitu yang kedua, menilai dan memperbaiki strategi teknologi dan media, serta revisi strategi teknologi dan media. Nah, selanjutnya itu pembahasan terakhir adalah fungsi evaluasi. Di sini ada beberapa fungsi evaluasi.
sebagai berikut, yaitu evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan siswa secara individual dalam mengambil keputusan. Evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum, khususnya dalam menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai. Nah, dan terakhir itu evaluasi sebagai fungsi umpan balik untuk orang tua, guru, pengembang kurikulum, dan pengambil kebijakan. Nah, selanjutnya manfaat model Astur dalam pembelajaran. Nah, di sini secara sederhana manfaat dari model Astur sederhana, relatif mudah untuk diterapkan. Karena sederhana maka dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. Komponen KBM, kegiatan belajar mengajar lengkap, dan peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan untuk KBM. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari pengucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.